Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta kursus bahasa Arab yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke pelajaran 3B bagian tata bahasa. Insya Allah pada pelajaran ini kita akan belajar kata ganti yang terkait, yang nanti akan kita kaitkan dengan kata rob. Rabbuhu, Rabbuhum, dan seterusnya. Seperti biasanya, kita akan belajar tata bahasa menggunakan TPI, Total Physical Interaction. Ya, menggunakan seluruh bagian tubuh kita agar membuatnya menjadi mudah, menarik, dan interaktif. Apa itu TPI? Baik, mari kita praktekkan TPI dengan menggunakan TPI. Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan semuanya bersamaan. Nah, itu adalah TPI. Dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan bersamaan. Baik, sebelumnya mari kita revisi pelajaran kedua. Pekan yang lalu kita telah belajar tentang pembagian kata dalam bahasa Arab dan juga bagaimana kata itu tunggal dan cara membuat jamak. Nah, revisi pekan lalu kita telah mengenal kata benda. Nah, bagaimana ciri kata benda atau tanda pada kata benda? Apa itu kata benda? Tandanya apa? Ada al di depan atau di akhirnya, diakhiri dengan un, an, in, atau un, in, at. Ya, diawali dengan al atau diakhiri dengan un, an, in, atau un, in, at. Itu adalah ciri kata benda. Nah, kita juga telah belajar pada materi pertama 6 kata ganti. Kata ganti yang terpisah, berdiri sendiri. Ya, ada huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, ana, saya, antum, kalian, nahnu, kami. Baik, saya minta teman-teman coba sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Sebutkan artinya saja dan diikuti dengan gerakan. Huwa, sebutkan artinya. Dia, hum, mereka. Anta, kamu. Ana, saya. Antum, kalian. Nahnu, kami. Baik, sekarang ikuti saya dengan gerakan. Huwa, hum, huwa, hum. Anta, ana, anta, ana. Antum, nahnu. Antum, nahnu. Baik. Nah, pekan lalu kita telah belajar bahwa dalam bahasa Arab itu terdapat 3 bentuk kata. Yang pertama adalah isim, kata benda. Contohnya, nama seperti kitabun, Makkah, atau ciri seperti muslim, mukmin. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Menjelaskan tentang suatu aktivitas. Contohnya fataha, dia telah membuka, atau ya'maluna, mereka sedang bekerja. Dan yang ketiga adalah harf, partikel, bergabung dengan kata benda atau kata kerja. Atau secara sederhana, harf ini adalah selain kata benda dan kata kerja. Baik, ada berapa bentuk kata dalam bahasa Arab? 3. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, harf, partikel. Ini adalah contoh kata benda yang kita pelajari. Muslim, mukmin, soleh, kafir, musyrik. Muslim orang Islam, mukmin orang beriman, soleh orang baik, kafir orang tidak beriman, musyrik orang yang menyekutukan Allah. Nah, untuk memudahkan, kita hilangkan harokat pada huruf terakhir sehingga kita baca cukup muslim. Cara membuat jamak telah kita pelajari adalah dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Ketika dia muslimun, maka jamaknya adalah muslimun. Ya. Ketika dia musliman atau dia muslimin, maka jamaknya adalah muslimin. Tapi untuk memudahkan ketika kita belajar, kita cukup ucapkan muslim, ya, tanpa ada baris belakangnya. Dan jamaknya ada 2, muslimun, muslimin.
Baik, sekarang saya minta teman-teman peserta sebutkan bentuk jamak dari kata yang saya ucapkan. Sebutkan bentuk jamaknya. Muslim, jamaknya apa? Muslim, muslimun, muslimin. Oke, baik. Mukmin, mukminun, mukminin. Salih, salihun, salihin. Kafir, kafirun, kafirin. Musyrik, musyrikun, musyrikin. Oke, baik, kita ulangi sekali lagi. Sebutkan bentuk jamaknya. Muslim, muslimun, muslimin. Mukmin, mukminun, mukminin. Salih, salihun, salihin. Kafir, kafirun, kafirin. Musyrik, musyrikun, musyrikin. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau pada pelajaran sebelumnya kita telah pelajari kosakata Arab yaitu 6 kata ganti terpisah, dia, mereka, kamu, saya, kalian, kami, maka sekarang kita juga akan belajar tentang kata ganti tapi terkait masih dia, mereka, kamu, saya, kalian, kami. Nah, untuk materi baru ini, seperti biasa, kita telah membagi materi menjadi bagian-bagian yang berdurasi 1 menit atau lebih. Setelah setiap bagian, teman-teman bisa berhenti sebentar, pause, kemudian praktekkan dengan teman, atau bisa praktek secara mandiri, diulangi secara mandiri. Dengan cara ini, harapannya teman-teman bisa mempelajari semuanya dengan mudah. Semua aktivitas ini menghabiskan waktu sekitar 30 menit saja. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa pada materi ini kita akan belajar kata ganti orang tapi terkait dia, mereka, kamu, saya, kalian, kami. Ya, di slide kita lihat who, whom, ka, i, kum, na. Nah, kata-kata ini harus terkait dengan kata yang lain. Ya. Nah, kita akan menjumpai contoh kata ganti tadi yang ada di slide itu hampir di setiap baris Al-Quran. Lebih dari 10.000 kali. Contoh pada surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Hampir di setiap baris Al-Quran kita akan menjumpai kata ganti ini. Nah, insya Allah kita akan praktekkan kata ganti ini dengan mengaitkannya pada sebuah kata benda. Tentu saja kita belajarnya menggunakan TPI, Total Physical Interaction. Kita gunakan bagian tubuh kita. Baik, kosakata yang akan kita kaitkan adalah kosakata baru, tapi telah kita dapatkan ketika kita pelajari ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pelajari di surat Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan. Jadi kosakata yang akan kita latih malam ini adalah Rob, yang artinya Tuhan. Baik, kita kaitkan 6 kata ganti tadi dengan kata Rob, ya, sehingga jadi Robbuhu, Robbuhum, Robbuka, Robbi, Robbukum, Robbuna. Baik, sekarang mari kita kuasai kata ini. Saya minta teman-teman peserta ikuti saya dengan gerakan. Robbuhu, Tuhan dia. Robbuhu, Tuhan dia. Robbuhum, Tuhan mereka. Robbuhum, Tuhan mereka. Robbuka, Tuhan kamu. Robbuka, Tuhan kamu. Robbi, Tuhan saya. Robbi, Tuhan saya. Robbukum, Tuhan kalian. Robbukum, Tuhan kalian. Robbuna, Tuhan kami. Robbuna, Tuhan kami. Baik, sekali lagi, ikuti saya dengan gerakan. Robbuhu, Tuhan dia. Robbuhu, Tuhan dia. Robbuhum, Tuhan mereka. Robbuhum, Tuhan mereka. Robbuka, Tuhan kamu.
Rabbuka, Tuhan kamu. Rabbi, Tuhan saya. Rabbi, Tuhan saya. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbuna, Tuhan kami. Rabbuna, Tuhan kami. Oke, baik. Sekali lagi. Terakhir. Rabbuhu, Tuhan dia. Rabbuhu, Tuhan dia. Rabbuhum, Tuhan mereka. Rabbuhum, Tuhan mereka. Rabbuka, Tuhan kamu. Rabbuka, Tuhan kamu. Rabbi, Tuhan saya. Rabbi, Tuhan saya. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbuna, Tuhan kami. Rabbuna, Tuhan kami. Baik. Sekarang ikuti pola kedua. Setelah saya, Rabbuhu, Rabbuhum. Ikuti. Rabbuhu, Rabbuhum. Rabbuka, Rabbi. Rabbuka, Rabbi. Rabbukum, Rabbuna. Rabbukum, Rabbuna. Sekali lagi. Rabbuhu, Rabbuhum. Rabbuhu, Rabbuhum. Rabbuka, Rabbi. Rabbuka, Rabbi. Rabbukum, Rabbuna. Rabbukum, Rabbuna. Sekali lagi. Rabbuhu, Rabbuhum. Rabbuhu, Rabbuhum. Rabbuka, Rabbi. Rabbuka, Rabbi. Rabbukum, Rabbuna. Rabbukum, Rabbuna. Oke, baik. Sekarang coba teman-teman sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Sebutkan artinya. Rabbuhu, Tuhan dia. Rabbuhum, Tuhan mereka. Rabbuka, Tuhan kamu. Rabbi, Tuhan saya. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbuna, Tuhan kami. Oke, sekali lagi. Sebutkan artinya. Rabbuhu, Tuhan dia. Rabbuhum, Tuhan mereka. Rabbuka, Tuhan kami. Rabbi, Tuhan saya. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbuna, Tuhan kami. Terakhir, sebutkan artinya. Rabbuhu, Tuhan dia. Rabbuhum, Tuhan mereka. Rabbuka, Tuhan kamu. Rabbi, Tuhan saya. Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbuna, Tuhan kami. Baik. Sekarang alimu, ajarkan. Pause video, ulangi secara mandiri, minimal 3 pola tadi diulangi secara sendiri, sekitar 2-3 kali. Pause video, ulangi. Baik, kita lanjut ke materi bagian kedua. Nah, kita belajar percakapan sederhana. Ya, percakapan sederhana. Bertanya. Kita telah pelajari kata bertanya man. Man artinya siapa. Maka ketika kita tambahkan man di depan Rabbuhu. Man Rabbuhu itu artinya siapa Tuhan dia. Maka kita jawab Rabbuhu Allah. Rabbuhu Allah. Man Rabbuhu. Rabbuhu Allah. Oke, baik. Saya minta teman-teman menjawab pertanyaan yang saya ucapkan dengan gerakan. Man Rabbuhu. Rabbuhu Allah. Man Rabbuhum. Rabbuhum Allah. Oke, baik. Sekali lagi. Jawab pertanyaan saya. Man Rabbuhu. Rabbuhu Allah. Man Rabbuhum. Rabbuhum Allah. Terakhir. Man Rabbuhu. Jawab. Rabbuhu Allah. Man Rabbuhum. Siapa Tuhan mereka? Rabbuhum Allah. Baik. Alimu. Ajarkan. Pause video. Ulangi materi ini sendiri sekitar 1 menit atau 2-3 kali ulangan. Silahkan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tadi who, whom. Maka ingat ka,
i, kum, na. Ka, i, kum, na. Oke, baik. Sekarang coba teman-teman ikut sama-sama. Ka, i, kum, na. Ka, i, kum, na. Baik. Ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika kita dalam kubur, ketika kita telah meninggal. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Maka jawabnya adalah Rabbi Allah. Pasti kita menjawabnya dengan iman kita. Baik, mari kita latihan sekarang. Jawab pertanyaan saya dengan gerakan. Man rabbuka? Rabbi Allah. Man rabbukum? Rabbuna Allah. Oke, baik. Sekali lagi. Man rabbuka? Rabbi Allah. Man rabbukum? Rabbuna Allah. Terakhir. Man rabbuka? Rabbi Allah. Man rabbukum? Rabbuna Allah. Alimu, ajarkan. Pause video, ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Silakan. Baik, sekarang kita lanjut ke materi bagian ketiga. Nah, tadi kita kaitkan kata ganti dengan kata Rob, Tuhan. Sekarang kita kaitkan dengan kata din. Apa itu din? Ya, barusan kita pelajari di bagian 3A, ya. Maliki yaumiddin, din artinya hari pembalasan atau agama. Din di sini adalah agama. Dinuhu, agama dia. Dinuhum, agama mereka. Dinuka, agama kamu. Dini, agama saya. Dinukum, agama kalian. Dinuna, agama kami. Baik, untuk latihan kita cukup mengambil 2 saja. Dinuka, agama kamu. Dini, agama saya. Baik. Nah, kita tambah satu kosakata baru, yaitu kata untuk bertanya. Huruf untuk bertanya. Ma, artinya apa? Ma, apa? Ya. Ini sangat penting karena terdapat di dalam Al-Quran hampir 2154 kali. Ma, artinya apa? Baik. Nah, ini adalah pertanyaan kedua yang ditanyakan di dalam kubur. Ma dinuka? Apa agama kamu? Ma dinuka? Apa agama kamu? Maka jawabannya adalah dini Islam. Dini al-Islam. Ma dinuka? Dini al-Islam. Oke, baik, sekarang silakan teman-teman menjawab. Ma dinuka? Dini al-Islam. Sekali lagi. Ma dinuka? Dini al-Islam. Sekali lagi. Ma dinuka? Apa agamamu? Dini al-Islam. Agama saya Islam. Alimu, ajarkan. Pause video, ulangi secara mandiri 1 menit atau cukup 30 detik. Silakan. Baik. Nah, bagian keempat materi ini teman-teman peserta yang dirahmati Allah, Dr. Faruk dari Turki, ya, mempunyai cara menarik, ya, ketika mengajarkan seorang wanita tua. Bayangkan wanita sudah berumur tua, ya, mungkin nenek-nenek gitu ya, mengajari 8 kosakata hanya dalam waktu 2 menit, ya, dengan metode TPI ini sangat mudah dan menarik. Nah, 4 kosakata yang diajarkan adalah 4 kosakata biasa. Yang pertama adalah kitab. Ya, kitab itu artinya buku atau kitab Al-Quran. Kitab, ya, kitab artinya buku. Qalam itu artinya pulpen atau pena. Sa'ah, jam, jam tangan. Jawal itu handphone, smartphone. Apa saja? Kitab, buku. Qalam, pulpen. Sa'ah, jam. Jawal, HP. Oke, kitab, buku. Qalam,
pulpen. Sa'ah, jam tangan. Jawal, HP. Ya, 4 kosakata ini diajarkan dengan cara yang sangat singkat, hanya 2 menit. Oke, baik. Bagaimana cara Dr. Faruk ini mengajarkan? Kita telah pelajari pasangan katanya ka-i, kum, ya, ka-i. Ya, tadi dinuka, dini. Baik, sekarang ikuti saya. Kita buka kitabi. Oke. Buku kamu, buku saya. Ikuti. Kita buka kitabi, kitabi. Qalamuka, pulpen kamu. Qalamuka, pulpen kamu. Qalami, pulpen saya. Sa'atuka, jam tangan kamu. Sa'ati, jam tangan saya. Jawaluka, HP kamu. Jawali, HP saya. Oke, baik. Sekarang mari sama-sama kita ikuti. Bareng-bareng, sama-sama. Kita ulangi sekitar 2 kali. Kita buka buku kamu. Kitabi, buku saya. Qalamuka, pulpen kamu. Qalami, pulpen saya. Sa'atuka, jam tangan kamu. Sa'ati, jam tangan saya. Jawaluka, HP kamu. Jawali, HP saya. Oke, sekali lagi. Kita buka buku kamu. Kitabi, buku saya. Qalamuka, pulpen kamu. Qalami, pulpen saya. Sa'atuka, jam tangan kamu. Sa'ati, jam tangan saya. Jawaluka, HP kamu. Jawali, HP saya. Baik, ajarkan. Pause video, ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. 1 atau 2 menit, silahkan. Baik teman-teman peserta, alhamdulillah materi pelajaran 3B selesai kita pelajari, ya, tentang kata ganti yang berkait. Ya. Sekarang kita masuk tips belajar. Bagaimana cara otak kita bekerja? Ya, kita tahu bahwa otak kita terdiri dari miliaran sel, tetapi bagaimana cara otak bekerja? Bukan berarti setiap sel menyimpan satu objek, jadi mari kita pahami cara kerjanya sehingga kita bisa menggunakannya dengan efektif dan dengan cara terbaik. Nah, sekarang mari kita ambil satu contoh kata, feel. Feel, mungkin kita feel, apa itu feel? Feel adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya gajah. Surat Al-Fil, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil gajah. Bagaimana kita menghafal bahwa fil ini adalah gajah? Baik. Metode pertama adalah bagaimana kita mampu menciptakan kilatan di otak kita. Ada kilat di otak kita. Semakin banyak kilatan yang kita ciptakan di otak kita, maka semakin kuat ingatan kita. Ya, ketika kita melihat keadaan, kemudian kita tahu bagaimana suara gajah, ya, kita tahu bagaimana ejaan gajah, fa, ya, lam, fil, nah, fa, ya, lam, maka kita menciptakan satu lagi kilatan di otak kita. Kemudian ketika kita tahu bentuk gajah, maka di otak kita kembali terjadi kilatan. Kita tahu bagaimana ketika mengetahui gajah itu mempunyai tubuh yang besar, maka kita semakin tahu fil itu adalah gajah. Apalagi kalau kita mendengarkan cerita, ya, atau tahu baunya, ya. Atau ketika kita lihat gambar gajah, semakin tahu bahwa yang namanya fil, oh, gajah, ya. Nah, seperti ini. Ketika kita melihat gambar, maka kita tahu bahwa oh, gajah seperti ini gambarnya. Ya, gambar ini ibarat 1000 kata. Lebih mampu menjelaskan gambar daripada 1000 kata. Ibarat 1000 kata. Apalagi kalau seandainya kita bisa melihat bagaimana gajah itu ketika kita melihat sebuah video misalnya seperti ini. Maka ketika kita lihat video gajah bergerak, wow, maka otak kita akan merekam feel itu adalah gajah. Bentuknya seperti ini, besar, punya belalai panjang dan telinga yang besar. Baik,
Teman-teman peserta yang dirahmati Allah, sekarang kita tahu bagaimana cara otak kita bekerja. Nah, bagaimana cara menggunakannya dengan efektif dan terbaik, insya Allah akan kita pelajari, akan kita dapatkan tips belajarnya di pelajaran selanjutnya. Baik, Alhamdulillah di akhir pelajaran ketiga ini kita telah pelajari 33 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran hampir sebanyak 12.089 kali. Alhamdulillah baterai kita semakin naik, sudah di atas angka 10.000. Insya Allah akan kita pelajari lagi supaya sampai target kita 50% kosakata Al-Quran yang kita kuasai. Baik, teman-teman jangan lupa tugas ya tilawah, kemudian belajar dari buku dan mufradat, kemudian dengarkan MP3, buat terjemahan sendiri kosakata yang telah didapatkan dalam kursus, silahkan direkam secara mandiri, kemudian didengarkan setiap hari, sebarkan kursus ini, dan usahakan bisa membaca surat berbeda ketika kita melaksanakan sholat. Jangan lupa doakan diri kita sendiri, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, ya tambahkanlah aku ilmu, dan juga doakan teman sekelas kita. Ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Baik, yang terakhir, jadilah guru. Ini ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya, teman-teman peserta, cara terbaik belajar adalah dengan mengajarkannya. Video sudah didapatkan, kemudian ajarkan keluarga, ajarkan teman, atau bisa ulangi secara mandiri. Karena cara terbaik adalah dengan kita menjadi guru. Alhamdulillah, pelajaran kita selesai. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menolong kita agar kita diberikan kekuatan untuk terus membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, dan juga mampu menghafal Al-Quran insyaallah. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.